sikap aktivis 98 tentang kematian 6 anggota FPI dan tentang pemenjaraan para pengkritik pemerintah. Terkait peristiwa kematian anggota FPI dan pemenjaraan para pengkritik pemerintah, kami aktivis 98 yang memiliki jalan intelektual independen non-partai politik yang tergabung di dalam Nurani 98 menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk tim pencari fakta independen atau TPFI. Ini sangat penting segera dibentuk karena peristiwa kematian 6 orang warga tersebut terjadi dalam satu waktu yang menimbulkan pertanyaan publik secara luas, bahkan dunia internasional. Diduga peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya tembakan aparat keamanan yang mengakibatkan kematian warga negara. Aparat yang dimaksud disebut-sebut di bawah perintah tugas yang diembannya, dan tindakan aparat keamanan tersebut bukanlah kategori peristiwa hukum biasa, tetapi masuk dalam kategori hukum berat karena berkaitan dengan perlindungan negara terhadap hak hidup warga negara sebagaimana dijamin di dalam amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat bahwa kematian 6 orang yang dimaksud termasuk kategori persoalan hukum berat yang melibatkan aparat keamanan yang sedang bertugas, maka dengan itu dibutuhkan tim independen untuk memeriksa kasus tersebut. Yang kedua, mendesak kepada semua komponen bangsa untuk bersabar dan memahami bahwa keinginan untuk membentuk tim pencari fakta independen itu adalah jalan yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights, juga dijamin oleh Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan dan melanjutkan proses reformasi institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri menuju polisi yang mandiri, profesional, dan humanis. Sebab ada semacam tanda-tanda yang menunjukkan bahwa polisi Republik Indonesia semakin kehilangan independensinya, kehilangan profesionalitasnya, dan kehilangan rasa humanisnya. Yang keempat, mengingatkan agar pemerintah dalam menghadapi para pengkritiknya lebih proporsional dalam bingkai negara demokrasi sesuai konstitusi Undang Dasar 45. Selain itu, mengingatkan kepada pemerintah agar dalam menjawab berbagai kritik harus membuka ruang dialog, musyawarah, dan menghormati pandangan yang berbeda. Bukankah presiden adalah hasil pemilu yang dipilih oleh rakyat, kemudian membangun koalisi secara mayoritas, dan juga memiliki pengikut yang cukup peduli pada pemerintahannya? Dengan kekuatan politik sebesar itu, semestinya presiden bisa tampil lebih percaya diri untuk menghadapi para pengkritiknya dengan matang menggunakan paradigma demokrasi. Jika cara presiden justru sangat represif terhadap pengkritiknya, maka memunculkan dugaan kuat bahwa ada persoalan besar dalam pemerintahan saat ini sehingga presiden begitu terlihat defensif. Yang kelima, dalam konteks menjamin kebebasan bersuara dan kepentingan kualitas demokrasi Indonesia, maka kami mendesak kepada presiden untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang dipenjara atau sedang proses hukum karena sikap dan pandangan kritis mereka yang berbeda. Karena begitu kompleksnya persoalan saat ini dan persoalan kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini menjadi sorotan dunia internasional, maka perlu segera menjadi skala prioritas untuk diungkap sebenar-benarnya, seterang-terangnya melalui tim pencari fakta independen. Sebab jika tidak, ini akan menjadi noda hitam sejarah pemerintahan saat ini dan sekaligus noda kelam agenda reformasi politik Indonesia. Jakarta, 18 Desember 2020, Nurani 98, Ubedillah Badrun, Ray Rangkuti, Ahmad Wakil Kamal, Asep Supri, Andrianto, Teguh Syahrul Ansori, Suryo Abe, Omen Abdurrahman, Henry Basel, Kusfiardi, Danardono Sirojudin, Ervi Firmansyah, Fuad Adnan, Arya Ator, Yusril, Fahruz Zaman Fadli, Taufik Irwanto, Yusuf Legur, Guntoro, Dail, Bobby Sanwani, Yudi Sinaga,
Boy Rendra, Afandi Ismail, Ahmad Nur, Robi Tewe, Indra Parindrianto, Sopan Ibnu Syahlan, dan lain-lain mewakili Nurani 98 dari seluruh provinsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.